Di sebuah desa kecil di Tengaran, hiduplah seorang dukun bernama Saipurin. Saipurin terkenal bukan hanya karena keahliannya dalam ilmu mistis, tetapi juga karena pesonanya yang memikat. Setiap hari, orang-orang datang dari desa sekitar untuk meminta bantuannya, dari masalah kesehatan hingga perkara jodoh. Di desa tersebut, Saipurin bagaikan dewa yang mampu menyembuhkan setiap penyakit dan menyingkirkan setiap kutukan. Suatu hari, seorang perempuan muda bernama Ratna datang berkunjung. Ratna sudah menikah selama 5 tahun, namun belum juga dikaruniai anak. Dia dan suaminya sudah mencoba berbagai cara, termasuk berobat ke dokter, tetapi hasilnya tetap nihil. Setelah mendengar kisah tentang kemampuan Saipurin, Ratna memutuskan untuk datang dan mencari bantuan dari sang dukun. "Kau ingin anak?" ditanya Saipurin dengan mata tajam yang menembus batin Ratna. Tanpa ragu, Ratna mengangguk, berharap Saipurin bisa memberinya harapan yang selama ini dia nantikan. "Baiklah, ada cara," diucap Saipurin dengan suara rendah namun tegas. "Tapi ini tidak mudah, dan kau harus mengikutinya dengan hati-hati." Ratna yang penuh harap langsung menyetujuinya. Tanpa ia sadari, inilah awal dari sebuah kejadian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saipurin mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual. Ia meminta Ratna untuk datang ke pondoknya di malam hari saat bulan purnama penuh. Ratna sedikit merasa ragu, tetapi keinginannya untuk memiliki anak lebih besar daripada ketakutannya. Ketika malam tiba, Ratna kembali ke pondok Saipurin. Di sana, Saipurin sudah menyiapkan tempat persembahan. Asap dupa memenuhi ruangan kecil itu, memberikan suasana mistis. Saipurin mulai merapalkan mantra, sementara Ratna duduk di tengah lingkaran yang dikelilingi oleh lilin. "Aku perlu energi yang kuat untuk membantumu," kata Saipurin. Ratna, yang tidak mengerti maksudnya, hanya mengangguk. Saipurin kemudian mulai mendekatinya, matanya semakin tajam memandang. Sesuatu yang ganjil terasa, tapi Ratna masih berpegang pada kepercayaannya bahwa semua ini adalah bagian dari ritual yang akan membantunya mendapatkan keturunan. Ritual malam itu terasa aneh bagi Ratna. Dia ingat hanya sebagian dari yang terjadi. Saipurin memberinya minuman pahit, dan setelah itu segalanya menjadi kabur. Ketika ia terbangun di pagi hari, Saipurin mengatakan bahwa ritual telah selesai, dan dalam beberapa bulan, dia akan melihat hasilnya. Ratna pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa lega, namun di sisi lain ada sesuatu yang tidak beres. Dia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, dan berharap bahwa doa-doanya akan segera terkabul. Beberapa minggu kemudian, Ratna mulai merasa mual di pagi hari. Tubuhnya lemas dan sering merasa pusing. Awalnya, dia mengira itu hanya efek dari ritual, tetapi setelah sebulan berlalu, Ratna mulai mencurigai sesuatu. Dia pergi ke bidan desa untuk memeriksakan diri, dan benar saja, Ratna hamil. Berita ini disambut dengan sukacita oleh keluarganya, terutama suaminya, Bayu. Namun, di balik kegembiraan itu, Ratna merasa ada yang tidak beres. Setiap kali dia mengingat ritual yang dilakukan oleh Saipurin, perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Seiring kehamilan Ratna yang semakin besar, bayangan tentang malam di pondok Saipurin semakin kuat menghantuinya. Dia mulai memimpikan Saipurin, dengan tatapan matanya yang tajam dan suara mantranya yang bergaung di kepalanya. Mimpi-mimpi itu begitu nyata hingga membuat Ratna terbangun dengan keringat dingin setiap malam. Bayu, yang tidak menyadari kegelisahan istrinya, hanya menganggapnya sebagai bagian dari proses kehamilan. Namun, Ratna tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang sedang terjadi. Suatu malam, ketika Ratna tengah beristirahat, Saipurin tiba-tiba datang ke rumahnya. Tanpa alasan yang jelas, dia berkata bahwa dia hanya ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dengan kehamilan Ratna. Namun, kehadirannya membuat Ratna merasa semakin tidak nyaman. "Kau harus menjaga dirimu baik-baik, Ratna. Anak ini sangat istimewa," kata Saipurin sambil tersenyum tipis. Kata-kata itu membuat Ratna semakin curiga. Apa maksud Saipurin? Mengapa dia berkata bahwa anak ini istimewa? Waktu terus berlalu, dan kehamilan Ratna semakin besar. Hingga pada suatu malam, Ratna mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, dia melihat Saipurin merapalkan mantra di atas tubuhnya, dan tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul dari dalam tubuhnya. Ratna terbangun dengan jantung berdebar-debar. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Tapi bagaimana dia bisa menjelaskan semuanya kepada Bayu tanpa membuatnya panik? Kehamilan Ratna sudah memasuki bulan ke-8. Tubuhnya semakin lelah, dan rasa takut yang selama ini ia pendam semakin membesar.
Dia akhirnya memutuskan untuk mendatangi seorang pemuka agama di desa sebelah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ratna menceritakan seluruh kisahnya kepada sang pemuka, termasuk ritual yang dilakukan oleh Saipurin. Anak yang kau kandung tidak sepenuhnya manusia, kata pemuka agama itu dengan serius. Ratna terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Pemuka agama tersebut menjelaskan bahwa Saipurin bukanlah dukun biasa. Dia memiliki kekuatan dari dunia lain dan terkadang menggunakan kekuatannya untuk hal-hal yang melanggar batas manusia. Anak yang dikandung oleh Ratna mungkin merupakan hasil dari campur tangan kekuatan gelap. Ratna terkejut dan bingung. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi satu hal yang pasti, dia tidak bisa lagi mempercayai Saipurin. Ratna kini tahu bahwa dia harus melindungi anaknya. Meski takut, dia bertekad untuk melawan pengaruh Saipurin. Namun, semakin dekat dengan kelahiran, semakin besar pula kekuatan gelap yang menyelimuti dirinya. Ratna tidak bisa tinggal diam. Setelah mendengar kebenaran dari pemuka agama, dia mencari perlindungan. Dia kembali ke desa untuk mencari sosok yang bisa melindungi dirinya dan anak yang dikandungnya dari kekuatan Saipurin. Namun, semua orang di desanya sangat takut kepada Saipurin. Tidak ada yang berani menentang sang dukun. Namun, ada seorang perempuan tua di ujung desa, Nenek Surti, yang pernah mendengar tentang kekuatan Saipurin. Nenek Surti adalah penjaga tradisi lama, yang mengenal ilmu perlindungan dari leluhur. Ketika Ratna menceritakan situasinya, Nenek Surti setuju untuk membantunya. Anakmu adalah kunci, Ratna. Tapi ingat, kekuatan Saipurin akan semakin kuat ketika kau melahirkan, kata Nenek Surti dengan suara tenang namun tegas. Ratna merasa sedikit lega, tapi dia tahu bahwa pertarungan sebenarnya belum dimulai. Waktu semakin mendekat. Ratna kini sudah berada di bulan ke-9 kehamilannya, dan ia merasakan tekanan yang semakin besar dari dalam dirinya. Nenek Surti mulai mempersiapkan ritual perlindungan yang akan dilakukan sebelum Ratna melahirkan. Nenek tua itu meminta Ratna untuk mengumpulkan beberapa benda suci yang bisa digunakan dalam ritual. Namun, setiap kali Ratna keluar rumah, dia merasakan tatapan dari Saipurin. Meski sang dukun tidak pernah secara langsung menghadapinya, kehadirannya selalu terasa di mana-mana. Ratna tahu bahwa Saipurin sedang menunggu momen yang tepat untuk mengambil apa yang dia inginkan. Malam sebelum kelahiran, Ratna merasakan sesuatu yang aneh di rumahnya. Lilin-lilin yang biasanya menyala di kamar mendadak padam, dan suara bisikan mulai terdengar di telinganya. Suara itu menyerupai Saipurin, memanggil namanya, memintanya untuk menyerah. Ratna merasa ketakutan, tapi dia tetap berusaha kuat. Dia merapalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nenek Surti, berharap bisa melawan kekuatan gelap yang berusaha mendekat. Ketika pagi datang, dia merasa sedikit tenang. Namun, perasaan itu hanya sementara, karena dia tahu bahwa saat kelahiran semakin dekat, kekuatan Saipurin akan semakin besar. Pada pagi hari yang mendung, Ratna mulai merasakan kontraksi. Bayu, yang selalu ada di sampingnya, menjadi semakin cemas. Bidan desa dipanggil, dan Nenek Surti mulai menyiapkan ritual perlindungan di luar rumah. Namun, sebelum bidan tiba, Saipurin muncul di depan rumah Ratna. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana, tersenyum tipis, seolah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Nenek Surti segera menghadangnya. Pergi dari sini, Saipurin. Kau tak berhak mengambil apapun dari Ratna atau anaknya, dikata Nenek Surti dengan tegas. Namun, Saipurin hanya tertawa pelan dan berbisik, kau tak bisa menghalangi takdir, Nenek. Di tengah suasana yang tegang, Ratna melahirkan seorang anak laki-laki. Saat tangisan pertama bayi itu terdengar, seluruh ruangan terasa gemetar. Bayu memeluk Ratna, merasa lega bahwa istrinya telah selamat, tapi dia tidak menyadari kekuatan besar yang kini bersemayam dalam bayi mereka. Nenek Surti segera melakukan ritual perlindungan, menaburkan garam dan air suci di sekeliling rumah. Tapi Saipurin, yang berdiri di luar, tersenyum penuh kemenangan. Anak itu milikku, bisiknya. Beberapa malam setelah kelahiran, Ratna mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Saipurin selalu muncul, memanggil anaknya dengan nama yang aneh. Dia mengklaim bahwa anak itu akan menjadi penerus kekuatan gelapnya. Ratna terbangun dengan keringat dingin setiap malam. Dia tahu bahwa meskipun Saipurin tidak bisa masuk rumahnya karena perlindungan Nenek Surti, dia masih terus mencoba mengendalikan anak itu melalui dunia mimpi. Suatu hari, Ratna menemukan tanda aneh di tubuh anaknya. Ada simbol yang samar-samar terbentuk di punggungnya, mirip dengan simbol yang pernah dia lihat di pondok Saipurin saat ritual dulu.
Ratna panik dan segera memanggil Nenek Surti. Nenek Surti melihat tanda itu dengan wajah serius. Ini adalah tanda perjanjian. Saipurin telah membuat ikatan dengan anakmu. Kita harus memutuskan ikatan ini sebelum terlambat. Ratna semakin ketakutan. Bagaimana dia bisa melindungi anaknya dari sesuatu yang begitu kuat? Nenek Surti menyarankan agar Ratna dan Bayu pergi ke Gunung Suci di luar desa. Di sana, terdapat sebuah tempat suci yang konon bisa memutuskan segala perjanjian dengan dunia gelap. Namun, perjalanan itu tidak mudah. Saipurin akan melakukan segala cara untuk menghentikan mereka. Malam sebelum keberangkatan, Saipurin muncul dalam wujud bayangan di rumah Ratna. Dia berbisik di telinga anak itu, membuatnya menangis sepanjang malam. Ratna, yang kelelahan, tahu bahwa mereka harus segera pergi. Dengan penuh keteguhan hati, Ratna, Bayu, dan Nenek Surti memulai perjalanan ke Gunung Suci. Namun, sepanjang perjalanan, mereka terus diganggu oleh kekuatan gaib. Pohon-pohon di sekitar mereka bergerak seolah hidup, dan suara-suara aneh terus terdengar. Saipurin tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Setiap langkah mereka terasa berat, seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba menarik mereka kembali ke desa. Namun, Nenek Surti terus berdoa dan menjaga perlindungan spiritual untuk mereka. Meski sulit, mereka berhasil mencapai kaki Gunung Suci tepat sebelum malam tiba. Di puncak gunung, mereka menemukan sebuah kuil tua yang dilindungi oleh para penjaga roh. Di sana, Nenek Surti memulai ritual pemutusan perjanjian. Ratna dan Bayu menyaksikan dengan harap-harap cemas, sementara Saipurin muncul dalam wujud bayangan di luar kuil, mencoba menembus perlindungan suci itu. Saipurin merapalkan mantra dari kejauhan, mencoba menarik anak itu ke sisinya. Namun, kekuatan di kuil suci terlalu besar. Dengan bantuan dari para roh penjaga, Nenek Surti berhasil memutuskan ikatan gaib antara Saipurin dan anak Ratna. Ketika ritual selesai, bayangan Saipurin menghilang dengan jeritan yang mengerikan. Kekuatan gelapnya terkalahkan, dan Ratna serta keluarganya akhirnya bisa bernapas lega. Namun, meskipun perjanjian telah diputuskan, Saipurin tidak sepenuhnya lenyap. Di balik bayang-bayang desa, ia menunggu, mencari cara untuk kembali, sambil merencanakan balas dendamnya di masa depan.